Assalamualaikum Mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Beberapa tahun yang lalu Mamang pernah menonton sebuah anime yang berjudul Steins Gate atau kartun Jepang ini ya. Steins Gate ini menurut Mamang mempunyai nilai filosofi yang sangat bagus, karena itu Steins Gate itu dengan rating yang tinggi ya, yaitu 9 kalau nggak salah. Kenapa Steins Gate bisa mendapatkan rating yang tinggi? Karena memang mengandung nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai filosofi yang sangat menarik. Disclaimer dulu, Mamang bukan ahli atau Mamang pernah sekolah di filsafat, tapi Mamang sangat menyukai kajian-kajian tentang filosofis. Dan video ini tentunya buat Mamang pribadi yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, mari kita mulai videonya. Oke, tanpa opening. Filosofis dari Steins Gate yakni adalah takdir dan kebebasan. Ada beberapa poin ya, ada 5 poin di sini. Yang pertama tentunya takdir versus kebebasan. Kenapa takdir versus kebebasan? Pertama, jika kalian menonton anime itu, maka sang pemeran utama yaitu Satoru atau Okabe Satoru ya, itu awalnya itu dia sangat optimis bahwa segala sesuatu atau takdir itu bisa dirubah itu pada awalnya. Tapi pada saat dia menciptakan sebuah mesin waktu atau bisa dibilang alat untuk mengirim pesan kepada masa lalu, maka ada resiko yang dia ambil, yakni teman masa kecilnya selalu mengalami kematian. Berapa kali pun dia mencoba dengan hal-hal yang bagaimanapun, maka tetap teman masa kecilnya yaitu Teteh Mayuri meninggal. Dan itu dia sendiri bingung, kenapa dengan cara apapun takdirnya Teteh Mayuri ini meninggal. Kebebasan dari di sini adalah Mamang Satoru Okabe Satoru itu bebas menentukan takdirnya, bebas memilih apa yang dia inginkan untuk menyelamatkan Teteh Mayuri. Tapi takdirnya berkata bahwa Teteh Mayuri selalu meninggal. Maka banyak pertanyaan filosofis di sini. Apakah kebebasan itu adalah rangkaian dari sebuah sistem yang menuju suatu takdir? Ya, mari kita berpikir sejenak. Yang kedua adalah waktu itu relatif. Dalam Steins Gate, relativitas waktu itu diambil dari teori Einstein bahwa waktu itu tidak tetap, melainkan waktu itu relatif. Jika di Einstein, teori relativitas waktu Einstein, maka waktu itu ditentukan dengan kecepatan dan juga gravitasi. Tetapi di Steins Gate itu, waktu itu ditentukan oleh hal-hal kecil atau oleh sebuah tindakan kecil yang dapat kita lakukan, maka bisa merubah waktu dan bisa merubah jalan cerita ataupun bisa merubah ingatan. Ini memang boleh spoiler atau tidak boleh, tapi memang usahakan untuk tidak spoiler ya, biar kalian bisa menonton. Waktu di sini Okabe Satoru ini membuat sebuah perubahan atau dilatasi waktu yang membuat waktu di Steins Gate menjadi sangat relatif, bukan waktu yang linear atau berjalan garis lurus, melainkan perbuatan dari Mamang Okabe Satoru ini menjadikan waktu menjadi bercabang seperti di film Avenger. Maka anime ini sangat
terinspirasi dari teori relativitas waktu atau waktu yang relatif dari Albert Einstein. Yang membedakan adalah jika Albert Einstein waktu itu ditentukan oleh kecepatan dan juga gravitasi, tapi di anime Steins Gate relatif waktu disebabkan karena upaya kecil Mamang Okabe Satoru untuk mengubah masa lalu. Semoga bisa paham ya. Yang ketiga adalah dilema atau etika mengubah masa lalu. Jadi begini, Mamang Okabe Satoru ini mencoba mengubah masa lalu atau menyelamatkan teman masa kecilnya yaitu Mayuri. Tapi pada saat menyelamatkan satu orang demi kepentingan dirinya, dia mengorbankan atau orang lain pun mendapat perubahan di situ, perubahan yang cenderung merusak. Bapak Okabe Satoru ini mengubah masa lalu demi dirinya sendiri, tapi menyebabkan orang lain ikut merasakan dampaknya. Maka di situ adalah etika tentang kita apabila merubah masa lalu untuk diri kita sendiri, maka coba pikirkan orang lain pun akan terdampak dalam merubah atau terdampak kerusakannya akibat perbuatan yang Mamang Okabe Satoru lakukan. Dan poin yang keempat adalah kehilangan dan pengorbanan. Itu jelas sekali bahwa apa yang hilang dan dikorbankan adalah perasaan emosional yang dapat atau yang hilang dari Mamang Okabe Satoru ya, akibat melakukan penyelamatan dari Teteh Mayuri ini, karena dia ingin menyelamatkan Teteh Mayuri tapi harus mengorbankan emosinya, kehilangan dia berkali-kali, mengorbankan sifat atau karakternya, mengorbankan teman-temannya untuk menyelamatkan Teteh Mayuri saja atau Teteh Makisaki Risu ya. Dan itu anime itu sangat memberi kita pelajaran tentang bagaimana apa yang kita inginkan itu pasti ada pengorbanan di dalamnya. Dan juga adalah poin yang kelima atau yang terakhir adalah realitas dan ilusi. Realitas dan ilusi ini adalah poin yang membuat Mamang Okabe Satoru itu bingung, karena apakah garis waktu yang dia lakukan itu adalah realitas, karena dia bisa merubah garis waktu, dan garis waktu yang realitas itu berubah menjadi realitas yang baru. Maka dalam realitas dan ilusi ini sangat membingungkan bagi Mamang Okabe Satoru ini, bahwa realitas yang dia pijak itu merupakan ilusi atau realitas, karena suatu waktu dapat berubah karena apa yang Mamang Okabe lakukan terhadap masa lalu. Kesimpulannya dari anime Steins Gate ini, kita dapat belajar secara filosofis makna dari pengorbanan, makna dari etika kita untuk kepentingan pribadi atau mengutamakan kepentingan pribadi tetapi melakukan kerusakan pada kepentingan umum, dan juga bagaimana kita menghadapi dunia ini yang adalah realitas ataupun dunia ini merupakan ilusi semata. Maka dari itu juga tentang takdir, apakah takdir bisa dirubah atau takdir itu tidak bisa dirubah dan sudah ditentukan. Maka dari itu kita sebagai umat yang beragama, maka diutamakanlah berdoa agar mendapatkan takdir yang terbaik. Oke, sekian saja dari Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin
kritik dan sarannya silakan kritik saja, dan kolom komentar itu cocok untuk berdiskusi bagi anime Steins Gate ini. Oke, terima kasih.